Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Marilah kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kegiatan klik untuk pertemuan yang ke-41. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, di mana kemarin kita telah membahas secara umum terkait rukun sholat, namun hanya sampai di tumakninah, ya, ruku, tumakninah, tenang sejenak saat ruku. Kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita perlu mengetahui terkait panjang pendeknya ayat. Dalam kitab Al-Azkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya panjang pendeknya ayat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama panjang. Panjang ini dari Quran surat Al-Hujurat sampai dengan An-Naba, kira-kira 1 lembar sampai 1 lembar setengah. Nah, itu udah tergolong panjang kalau mau dibaca di 1 rakaat. 1 lembar hingga 1 lembar setengah. Lebih dari itu gimana? Tentu jauh lebih panjang. Nah, itu. Ini kapan bacanya? Membacanya biasa kita atau boleh dibaca saat sholat subuh dan zuhur. Subuh zuhur. Namun kalau zuhur karena sir, nah ini ya, menyangkut pembahasan kemarin, sir kenapa kok zuhur itu diam? Maksudnya kecil, asar juga kecil. Sedangkan maghrib, isya, subuh itu jahar kencang. Pertanyaan Pak Syariat lagi sholatnya. Jadi dalam beberapa referensi kenapa zuhur asar itu kecil suaranya sedangkan yang malam itu kencang, karena zaman dulu Islam masih dalam tahap perkembangan, pengenalan, sehingga dikhawatirkan ketika sholat langsung jahar, khususnya di siang hari, kaum kafir Quraisy itu akan mendeteksi suara tersebut dan tentu akan menjadi bala atau musibah kalau seandainya dia terpublish atau didengarkan secara vokal oleh kaum kafir Quraisy. Lain halnya dengan malam hari. Malam hari boleh jahar, kenapa? Karena kaum kafir Quraisy pada umumnya sudah melalui tahap istirahat, balik ke rumah masing-masing kayak gitu ya. Jadi tak begitu berpengaruh dia jahar. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya siang hari di waktu Jumat? Nah, ini kan Jumat ini kan siang, kok bisa kencang? Ya. Kenapa hari Jumat ini kencang? Jadi Bapak Ibu, Jumat itu berlakunya saat Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah. Di Madinah Islam sudah mulai berkembang pesat, tak takut lagi, gitu ya. Lain halnya saat awal-awal di periode Makkah. Bahkan dakwahnya masih bersembunyi-sembunyi, jemput bola ya, jemput bola dari pintu ke pintu, sehingga masih sangat dikhawatirkan kalau terang-terangan berdakwah di sana. Makanya masih sir. Sampai sini nyambung Bapak Ibu? Baik. Itu yang pertama, batasan panjangnya ayat yang boleh dibaca menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Kemudian yang sedangnya bagaimana? Sedangnya itu dari Quran An-Nazi'at, An-Nazi'ani wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta ila akhir ayat. Sampai mana? Sampai Ad-Duha.
Ad-duha ini bisa kita baca kapan? Pas sholat asar dan isya. Nah itu ya. Ini panjangnya mungkin sehalaman kurang ya. Biasanya setengah-setengah halaman. Nah itu sedang panjangnya. Nah, panjang sudah, sedang sudah, sekarang yang pendek. Yang pendek ini yang mana? Dari Quran surat Al-Insyirah. Al-Insyirah itu alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dari Quran Al-Insyirah hingga surat An-Nas. An-Nas ini penutup juz 30 sekaligus surat terakhir di Al-Quranul Karim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pendek, hanya beberapa baris. Bahkan yang terpendek itu adalah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu termasuk yang pendek. Nah, jadi seperti itu gambaran Bapak Ibu ya. Dibacanya kapan? Biasanya kita boleh membacanya saat maghrib. Nah, itu ya. Jadi ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Oh, ya. Macam itu, apakah ada perbedaan utamanya? Memang kalau panjang sama cuma besar, kalau pendek sedang sama sedang basinya kan? Baik, pertanyaan yang bagus. Panjang, pendek, sedang. Apakah apa kelebihan kekurangannya? Jelas di situ perbedaan jumlah huruf. Semakin banyak huruf Al-Quran yang kita baca, semakin besar pula pahala yang akan diterima. Cuman ini dalam bentuk rekomendasi saja dari ulama, di mana memang betul semakin banyak hurufnya, semakin panjang suratnya, semakin besar pahalanya. Tapi lihat juga waktunya, ada waktu yang singkat sholat itu, seperti sholat maghrib. Tak bisa kita baca 30 juz, nah, tak efektif. Nah, lain halnya dengan sholat isya. Sholat isya mungkin bisa jauh lebih panjang lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi jelas ada pengaruhnya, semakin panjang semakin bagus, tapi lihat kondisi juga. Oke? Ada lagi Bapak Ibu? Tidak? Kita misalnya nih, kita hanya hafal medianya, jadi setiap orang itu aja yang baca. Nah, itu ini boleh atau tidak? Baik, pertanyaan yang bagus. Kita sudah di luar kepala qul huwallahu ahad misalkan. Itu aja bisa keluar. Itu aja kita baca dari awal sampai akhir. Boleh enggak? Boleh. Boleh masuk. Boleh masuk. Pertanyaan titipan ya. Jadi ada juga sahabat juga seperti itu, ya. Ini bacanya qul huwallahu ahad ya. Gimana ini? Komplain. Apa enggak ada surat yang lain? Ada. Nah, itu ya. Jadi boleh-boleh saja, tapi ada beberapa pendapat memakruhkan dalam tanda kutip khusus yang punya banyak hafalan. Pak Sud punya hafalan 30 juz, yang dibaca qul huwallahu ahad terus. Nah, ini tak baik, tak rekomendasi. Kenapa? Karena pada dasarnya sambil kita baca itu sambil murojaah. Nah, itu ya. Dan pengkhususan juga kalau Pak Sud sholat tarawih. Tarawih itu kan sunnah. Boleh sambil baca Al-Quran yang besar itu kalau Pak Sud jadi imam misalkan. Boleh sambil membaca. Tapi kalau sholat-sholat fardu tak rekomendasi pakai bacaan tersebut, pakai melihat ini. Nah, jadi seperti itu. Pak, biasanya nih kan kita sholat sampai orang dah, tapi dia bacanya itu kayak kan sholat dah, tapi kayak mengganggu kita. Kencangnya nih buku kedua ya. Itu kayak mana cara mengatasinya?
kita terganggu juga kadang-kadang kan. Ya, betul. Gimana cara ngomong? Kan beragam kan, Pak. Contoh pasung kan. Jadi karena lompat ya. Nah, itu kan apa ya? Karena kita nggak fokus kadang-kadang. Apalagi ketika takbir kan banyak godaan-godaan yang datang munculkan kayak HP di mana, kemudian jam di mana kan, di mana. Dengar pula orang situ kan, nah, tampak kan busuk kita. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau seandainya orang itu sir? Sir itu kan kecil suaranya, bukan berarti diam. Jadi sir itu kita tetap membaca, tapi yang suara itu hanya kira-kira terdengar oleh telinga kita saja, bukan ke yang lain, bukan tetangga. Artinya apa? Ada volume, volume yang memang harus dikecilkan. Oh, ternyata kawan ini agak meleset telinganya, jadi agak kencang-kencang misalkan. Nah, kalau kita tahu dia memang tak bisa mengecilkan volumenya, pindah, cari ke sebelah yang lain. Boleh ya. Atau setelah sholat boleh kita diskusikan dulu bersama gitu ya. Kalau ada temperamen Pak, Temperamen maka selagi jangan dibalas ya. Kita ya betul doakan yang terbaik ya. Alhamdulillah dia masih mau sholat ya. Belum tentu juga kita lebih diterima sholatnya kadang-kadang. Memang ada orang seperti itu, agak geli-geli juga kadang ya. Cuman ya itulah, kalau kita tahu boleh kita sampaikan. Kalau memang sudah tabiatnya seperti itu ya sudah ya. Nanti kita cukup sebatas menyampaikan alhamdulillah dia masih sholat gitu ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin tanyakan kira-kira? Ya. Seandainya kita sholat sendirian, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh sendirian, apakah tetap Islam sholat kita sendiri? Baik. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Kalau seandainya yang memang biasanya jamaah, yakni sholat maghrib, isya, subuh itu kan imamnya kencang. Lah kalau seandainya kita cuma sholat sendiri, apakah kita kencangkan juga suara kita? Boleh. Cuman pada umumnya tak perlu sampai sekencang jadi imam gitu ya. Sekedar jahar, yakni mengencangkan suara biar yang lain tahu kita sedang sholat dan sejenisnya, dipersilakan. Mau diam pun tak masalah ya. Diam tak masalah. Cuma kalau memungkinkan kita tetap berucap ketika itu, tentu lebih bagus lagi. Jadi ini tidak hanya berlaku saat kita lagi berjamaah saja. Sendirian pun kalau memang pas momennya itu adalah momen sholat yang jahar, subuh, isya dan maghrib, tetap dikencangkan. Silakan. Ini masih saya masih sedikit ragu. Ini sudah lama tersimpan di otak saya. Kan sekarang kan kita ikut imam dah, baca Fatihah. Saya pas imam Fatihah. Kan kalau rukun sholat itu kan membaca Fatihah seperti Pak. Apakah setelah imamnya selesai baca Fatihah kita baca lagi, atau kita ikut aja walaupun misalnya kita tahu baca gitu. Misalnya bacaan pasung ini ada yang salah misalnya kan. Tapi karena kita kurang yakin, kita setelah amin, kita baca lagi bismillah. Itu boleh atau tidak? Atau memang kita ikut aja? Baik. Pertanyaan yang bagus ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait Al-Fatihah ini terdapat beberapa pendapat. Ini ada memang akan kita bahas juga. Kebetulan pertanyaannya pas ini ya. Di sini begitu, ini Pak.
Baik, terkait membaca Al-Fatihah bagi makmum, ada 3 pendapat. Yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ini wajib makmum membaca Al-Fatihah juga. Ya, kenapa? Karena tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihatul Kitab. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni Al-Fatihah. Cara bacanya bagaimana? Yakni makmum membaca sendiri setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Caranya mana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata imam. Kita di belakang barulah mulai membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kencang pula suaranya, ya. Kita dalam hati boleh juga, gitu ya. Baik. Kemudian pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, bisa juga dengan sama-sama membaca saat imam baca Al-Fatihah. Jadi pas imam baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Seketika itu juga makmum membaca sama-sama, walaupun irama sama, ya. Nah, tapi kita mengikuti saat imam membaca. Itu 2 versi dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Bapak Ibu, ya, disadur dari dalil, ya, disadur dalil dari hadis mengatakan tidak boleh ketika imam baca ayat, makmum lantas baca ayat lain juga kecuali hanya surat Fatihah. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika imam sudah waladdallin amin, hanya diperbolehkan makmum itu membaca selain imam, yakni khusus Fatihah saja, tidak untuk ayat-ayat atau surat yang lain. Artinya kalau imamnya baca surat Ad-Duha, kita tak boleh membaca selain itu. Tapi kalau yang kita baca adalah Al-Fatihah mengganti yang awal tadi, itu boleh. Artinya apa? Kalau memang kita tak membaca Ad-Duha, tak hafal, misalkan dia baca, ikut aja makmum, ikut aja imam, boleh. Kemudian, tapi kalau kita mau membaca boleh juga, cuma satu yang diperbolehkan, yakni baca surah Al-Fatihah. Kalau kita ingin membaca juga setelah imam membaca waladdallin amin, surah Al-Fatihah, surat yang berbeda dari imam boleh, khusus yang Al-Fatihah saja. Masih nyambung, Pak? Baik. Pendapat yang kedua, dalam mazhab Hanafi tidak wajib karena sudah diwakili bacaannya oleh imam. Nah, artinya apa? Kalau imamnya sudah selesai baca Al-Fatihah, makmum itu diam pun tidak masalah. Kenapa? Karena al-imamu junnah fa qiraatul imam qiraatil makmum. Imam itu tameng, perisai, ya. Apa yang dibaca imam itu juga yang dibaca makmum. Artinya apa? Sudah mewakili apa yang dibaca oleh imam tadi. Diam pun kita nggak masalah, tapi gerak-gerak juga, gitu ya. Terwakili. Makanya penting memilih imam yang fasih, yang lancar bacaannya, yang kuat hafalannya. Nah, itu nanti ada pembahasan juga kalau memungkinkan bahas kriteria memilih imam. Kemudian yang ketiga, dalam mazhab Maliki kalau sholat dengan bacaan jahar, maghrib, isya, subuh, sholat id dan sejenisnya, maka makmum tak perlu lagi baca Al-Fatihah karena ia sudah terdengar dari imam. Makmum kan dengar bacaan imam tadi, ya. Tapi kalau sholat yang sir seperti zuhur, asar dan sejenisnya, maka harus baca Al-Fatihah karena dia tidak mendengarkan secara langsung dari si imam tadi. Dua-duanya sama ada dalil, ya.
Hukum baca ayat saat sholat adalah wajib menurut Hanafiyah, namun menurut jumhur ulama adalah sunnah. Nah itu ya. Jadi Al-Fatihah tadi sudah tergambar ya. Pada umumnya boleh saja kita diam saja kalau sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh, diam aja sebagai makmum, ngikut aja, boleh amin, nah itu aja, itu sudah mewakili. Tapi kalau yang zuhur, asar, yang nggak terdengar suara imamnya oleh kita, maka kita tetap perlu membaca dalam hati kita atau sir kita, ya. Nah, adapun yang surat panjang, sedang, pendek tadi itu hukumnya sunnah, ya. Pada umumnya ulama mengatakan itu sunnah, boleh dibaca, boleh tidak. Artinya apa? Kita takbir Allahu Akbar, lewati yang bacaan doa iftitah tadi Allahu Akbar kabira itu tak kita baca, atau Allahumma ba'id baini wa baina tak kita baca. Langsung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin ya. Langsung rukuk kita. Tak membaca qul huwallahu ahad dan sejenisnya, itu tetap sah. Kenapa? Karena ayat pendek atau surat pendek itu sunnah. Dibaca lebih bagus, tak dibaca tak masalah. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Bapak baca Pak, saya mau baca. Yang pertama misalnya kita tidak membaca Al-Fatihah, tidak masalah. Tidak masalah. Kalau kiri kita sudah mendengarkan. Mendengar langsung dari si imam. Yang saya tanya itu, tentu makmum itu sudah imam membaca Al-Fatihah, kita sudah membaca Al-Fatihah sesuai imam, tetapi kita ada orang itu membaca lagi ayat berbeda. Nah, mereka kadang-kadang dari ini sama. Padahal imam sudah baca itu kan ayat. Imamnya baca surat yang berbeda. Berbeda. Baik, kalau dalam pendapat ini imam tak boleh, harus mengikuti dengan si makmum, tak boleh membaca surat yang berbeda dengan imam. Cuma kalau tak hafal artinya apa? Diam saja, ya. Nah, kalaupun mau membaca surat yang berbeda, boleh cuma di surat Al-Fatihah saja. Hukumnya tentu dalam hal ini akan merusak kualitas dari sholat berjamaah itu sendiri. Insya Allah tidak. Insya Allah. Karena di sini masih khilafiyah, ya. Khilafiyah di sini masih sifatnya ijtihad, berpotensi benar, berpotensi kurang benar, gitu ya. Tapi bukan berarti langsung masuk api neraka, enggak juga. Insya Allah, ya. Yang penting niat kita baik, ikhtiar, ya. Nah, jadi tergantung pendapat yang kita gunakan juga. Allah. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Cukup Pak. Cukup? Alhamdulillah. Jadilah dulu kalau gitu ya. Kita berarti insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya masih di rukun sholat. Karena rukun sholat ini ada banyak Bapak Ibu ya. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Marilah kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan klik kajian literasi Islami kampus untuk pertemuan yang ke-42 yang membahas matan Abi Syuja fikih praktis Imam Syafi'i. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas beberapa poin terkait rukun salat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait rukun salat tersebut, di mana kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teknis dari sujud. Ketika sujud,
tangan tidak diangkat seperti takbir, jadi langsung sujud saja. Dan bagian lutut adalah anggota tubuh pertama yang menyentuh lantai, baru kemudian telapak tangan. Dan ini disepakati dalam 4 mazhab. Namun menurut Syekh Al-Albani, salah satu ulama Saudi, orang Albania sebenarnya. Albania ini di Eropa sana. Albania. Makanya disebutkan Syekh Al-Albani. Tapi dia mukimnya di Saudi Arabia dan dia menjadi ulama Saudi dikenal ya. Dalam buku Sifat Sholat Nabi, telapak tanganlah yang pertama, kemudian lutut, dan kemudian kening. Nah, jadi ada beberapa versi Bapak Ibu ya. Umumnya kita ketika mau sujud, tentunya yang pertama kali anggota tubuh kita yang menyentuh lantai adalah lutut, setelah telapak kaki. Telapak kaki jelas, tak mungkin kita terbang lagi sholat kan. Nah, jadi telapak kaki sudah di atas sajadah. Yang pertama ketika mau sujud, apa yang menyentuh duluan adalah lutut kita. Lutut kita, ini sepakat 4 mazhab. Setelah lutut, tangan, baru kening. Namun menurut Syekh Albani, tangan dulu, baru lutut, baru kening. Nah, baru ada versinya. Tergantung kita mau pakai yang mana. Cuman yang tak ada itu kening dulu. Nah, kening dulu. Kayang kita nanti ya. Pingsan itu Pak. Pingsan kalau nanti ya. Jadi boleh saja Bapak Ibu ya, kalau mau lutut dulu, tangan dulu, nggak masalah. Apalagi kalau seandainya Bapak Ibu adalah orang yang sudah sepuh. Sudah sepuh ini susah. Lutut asatnya. Nah, kadang asam urat ya. Kadang harus berpegangan dulu dengan dinding. Kadang nggak bisa dilipat lagi. Bagaimana mau sujud nanti ya. Jadi fleksibel. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana yang sesuai dengan Bapak Ibu. Tapi kalau mau pada umumnya, tentu kita boleh menggunakan pilihan yang pertama tadi, yakni sujud dengan meletakkan kaki duluan, lutut ya, baru tangan, baru kening. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ya, kening pun ya jangan ada yang menghalangi ya. Pakai peci silakan. Tapi jangan pula full. Nah, sampai yang menyentuh sejadah itu adalah peci, bukan kening. Nah, ini tak sah. Oh, udah diangkat, alhamdulillah ya, kena kening. Rambut pula panjang, tak halang dengan rambut. Nah, jadi kalau rambut hanya sehelai 2 helai tak masalah. Tapi kalau mayoritasnya menutupi kening, rambut tadi, maka ini juga membuat sujud kita tak sempurna. Nah, jadi jangan sampai ada penghalang Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk materi selanjutnya, yakni ada 7 bagian tubuh yang menyentuh lantai saat sujud. Yang pertama adalah 2 ujung kaki. Posisi telapak kaki merapat antara kaki kiri dan kanan dan jarinya ditekuk arahnya lurus ke depan. Artinya apa Bapak Ibu? Seakan-akan dia seperti tangan kita yang menghadap ke kiblat. Ya. Akan tetapi kadang-kadang jari kawan ini kan pendek, ya. Apalagi jari kaki, susah mau menekukkannya ke depan itu. Nah, jadi sebisa mungkin saja. Apalagi kalau yang agak gemuk dan sejenisnya, ya. Kadang tak nampak ada batang jarinya ini. Nah, jadi menyesuaikan aja. Baik, itu utamanya dirapatkan. Tapi ada kala juga boleh direnggakan. Kenapa dia dirapatkan? Karena dikhawatirkan akan terlihat aurat, khususnya laki-laki. Laki-laki pakai jubah, tak pakai celana dalamnya misalkan. Nah, itu ya. Kalau dibuka, nampak kawan dari belakang. Oh, ini apa ini? Makanya dirapatkan, ya. Tapi sekarang kita sudah ada yang pakai celana 3/4 misalkan ya, pakai sarung oke, dalam juga pakai, maka diperbolehkan agak merenggang, silakan.
Jadi tentatif menyesuaikan saja. Itu yang pertama. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu terkait merapatkan atau merenggangkan kaki saat sujud? Ya. Bagaimana posisi kita itu saat sholat berdiri? Apakah kaki kita agak rapat supaya tidak tergodaan setan? Kata orang ada yang jauh. Itu bagaimana? Merapatkan saf. Rapatkan saf. Wah, Pak Guru, Masya Allah. Wah. Pak Ustaz, kan merapat saf. Kaki posisinya, ya. Ketika berdiri ya. Ada yang seperti ini. Idealnya supaya tidak terganggu dari setan masuk. Iya. Gimana sebenarnya? Baik. Pertanyaan yang bagus. Kalau kita sholat berjamaah, kan kita kan gimana posisi antara idealnya kita dengan kawan kita atau mungkin kita sendiri? Apakah dirapatkan atau direnggangkan? Kalau dirapatkan batasannya mana, yang direnggangkan batasannya mana? Jadi dalam riwayat tersebut dikatakan jangan sampai ada celah sehingga seakan-akan di sana bisa dilewati anak kambing atau domba, kira-kira seperti itu. Jadi saking renggangnya, ya. Jadi Bapak Ibu, idealnya itu adalah kelingking kita ketemu dengan kelingking kawan kita. Lalu kalau seandainya kita berdiri, di mana posisinya? Maka berdiri. Nah, kita contohkan lah ya. Nah, ya Pak. Kalau berdiri, oh, salah. Ya, ini kan bahu kita. Kaki kita sejajar dengan bahu kita. Nah, jangan kalau macam ini, bismillah kawan nanti, ya. Jangan kalau terlalu kayak gini, rendah pula kawan nanti, ya. Jadi kira-kira proporsional dengan tubuh kita. Oke, masuk? Nah, kira-kira berdiri kayak gini, dapat kaki kawan masuk. Kaki gini atau lurus? Jangan kayak gini, kayak gini. Nggak ada kiblat. Nggak ada lurus. Lurus Pak. Pak, ada kadang-kadang kawan nih Pak. Ah. Itu tempel di sebelah jauh kan lagi yo. Ini kawan masing, ya. Kadang apa tempel? Kalau kira-kira lawan jarak kawan jangan dikejar. Dipijak lagi gitu macam orang. Ya. Jadi ya main ya. Nah, jadi kalau anak-anak mungkin ya udah maklum ya. Kalau dewasa udah bicara dia, mungkin ada beberapa lama lah, ya. Jadi sebatas itu saja. Kalaupun tidak merapat, kita sudah berusaha, insya Allah tidak masalah. Kenapa? Karena sawu sufugakum fa'ina tasbiyatas sufi min tamamis sholat. Saf itu diluruskan dan dirapatkan. Kenapa? Karena ia bagian dari kesempurnaan sholat, bukan sampai membatalkan sholat kita. Baik. Jadi seperti itu Pak ya. Kaki jangan kayak gini, tapi kayak gini. Nah, ya. Kadang kan kaki ini kan biasa. Iya. Itu kalau lagi upacara, lagi sholat lurus kan. Nah, ya. Ya. Jadi bukan kayak gini kena ujung sini, tapi sebisa mungkin diluruskan, agak-agak lah gitu ya. Senyamannya Bapak. Jangan diserat di tempat. Nah, kayak gini nah, ini kaki kawan kaki kita. Nah, sejajar kayak gitu. Nah, makanya kalau di beberapa masjid yang memang menerapkan saf harus dirapatkan itu memang dempet sekali memang, ya. Memang dempet sekali. Nah, cuman kalau kita kan kadang ada yang menerapkan, ada yang tidak, jadi tak kompak kadang-kadang ya. Nah, jadi menyesuaikan saja. Oke, Pak Guru, ada yang tanyakan Pak Guru? Nah, kita sudah jangan sensus dulu. Baik, itu terkait posisi kaki kita saat kita sholat. Kemudian yang kedua yang harus kena saat sujud itu adalah lutut, jelas, ya. Walaupun lutut ini terhalang oleh celana kita. Kalau cewek mungkin mau kenanya, roknya, tapi dia tetap harus kena sejadah. Bukan berarti kita angkat lututnya harus kena sejadah, tidak. Nampak pula aurat kita. Nah, itu
sudah 4 berarti ya. Karena anggota tubuh yang harus kena itu ada 7. 2 kaki tadi, kaki kita kiri kanan ya. Kalau kebetulan kakinya cuma 1 gimana? Kurang anggotanya, nggak masalah ya. Ini untuk yang normal ya. Kaki sudah, lutut 2 sudah, 4. Kemudian yang ketiga adalah 2 telapak tangan. Nah, ini telapak tangan. Telapak tangan juga dirapatkan. Jangan macam ini. Ya. Rapatkan. Jangan terlalu lebar. Pura-pura nanti ya. Habis wilayah kawan nanti ya. Ambil cincin baru tadi. Nah, jadi sebatas badan kita ya. Nah, jadi proporsional tetap ya. 2 telapak tangan itu diluruskan ke depan. Kemudian lengan atau siku jangan sampai menyentuh lantai. Jadi digambarkan seperti guguk ya. Guguk itu kan kalau lagi duduk kena tangan sikunya ya. Ini bukan seperti itu. Sping, pernah lihat sping? Di TV pernah, Pak? Di TV pernah. Di sping itu kan standby, sikunya kena. Nah, bukan seperti itu. Tapi diangkat sedikit. Nah, jadi jangan pula terlalu rapat dengan lambung. Jangan terlalu kayak gini ya. Jangan terlalu kena lantai, jangan pula terlalu kena lambung, artinya terlalu menjepit perut kita. Tapi ideal saja, sedang-sedang saja. Oke? Itu terkait 2 telapak tangan. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Pak Guru. Pak Guru lah putus pengajian ini. Baik. Kemudian yang terakhir adalah kening. 2 kaki, 2 tangan, 2 lutut ya. 2 tangan, kening. Pas 7 anggota tubuh yang menyentuh lantai saat kita sujud. Kalau hidung enggak, Pak? Hidung perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib. Yang wajib adalah kening. Makanya saat Covid itu boleh saja kita sholat pakai masker ya. Apalagi kalau hidung kita agak tanggung-tanggung panjangnya ya. Susah nempel. Minimalis ya. Jadi cukuplah kening saja. Nah, itu sudah mewakili. Bahkan di beberapa negara seperti Pakistan itu pecinya itu kayak gini, di atas itu kayak ada bulat. Kayak gini kayak kubah atau apa, membuat dia saking mungkin tujuannya untuk sujud itu jangan sampai tidak kena. Kira-kira gitu. Kalau kita kan ini peci nasional, mau sholat, mau pidato, mau ceramah bebas kantas, pakai peci kayak ini ya. Selagi apa? Selagi kening kita tetap mengenai tempat sujud. Pun begitu juga kalau seandainya ini cewek biasanya mukena lebar-lebar ya. Mukena itu kan ketika kita berdiri dia ngikut sama kita, ruku ngikut sama kita, sujud pun ngikut sama kita. Maka perlu diperhatikan mukena itu jangan sampai menghalangi kening dengan tempat sujud. Jadi tarik dikit ya. Kenapa? Karena ada muharakah, pergerakan antara gerakan sholat ketika berdiri dengan diam atau ketika sujud. Jadi seperti itu. Cewek jangan sampai menggunakannya menghalangi dia ketika bersujud, keningnya khususnya ya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Masalah kita nggak pakai kopiah. Saya ini, Pak. Tapi rambut masih panjang. Rambut panjang atau pas sujud turun di sini. Tadi katanya kan poni. Gitu. Itu aja. Itu ya. Baik. Rambut panjang. Ini rambut pendek nih, sorry. Rambut panjang gitu. Khususnya yang cowok ya. Iya. Cowok ada kan rambut panjang. Termasuk Ya, kalau cewek tentu tak sah ya. Nampak aurat ya. Jadi kalau cowok ada juga kawan-kawannya agak panjang. Karena Rasul pun juga panjang dalam salah satu sifat dari jasad Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah rambutnya itu separuh panjangnya.
ya. Artinya kan bukan pendek. Bisa jadi ya di sujud juga terhalang. Jadi ini ada kondisi di mana dia dimaafkan, tidak masalah. Ada juga yang tidak dimaafkan, masalah, membatalkan sholat, ya, tak sempurna sujudnya. Ketika apa? Ketika dominasi keningnya ini terlampau dengan tertutup dengan rambut dominannya sampai keningnya itu tak kena lagi dengan sejadah, itu tak sah. Tapi kalau sehelai, 2 helai, 3 helai, sekedar seangin, tapi dominan kening masih tetap kena sejadah, itu tetap sah, insya Allah. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Masya Allah, Ustaz, iya Al-Quran, iya. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah sholat kan, Kenalan dulu. terus tuh Nama saya Iya. Aman, iya. Dimas. Iya. gimana dulu kan, gak salah kan. Enggak masalah. Kita sudah sama-sama kenal. Udah mulai sholat gitu kan. Nah, tiba-tiba misalnya dia kan naruh sejadah depan saya, berarti itu hukumnya gak boleh berarti. Kalau dia sejadah, langsung standby di sana, tak akan berubah-ubah lagi, tak masalah. Tapi sebisa mungkin jangan pas sholat, ya. Kenapa? Karena ketika sholat itu, ketika perang pun, ya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu, ketika sholat dalam keadaan perang itu ditancapkan pedangnya di depan tempat ia sujud. Itulah yang kita kenal implementasi dari satra. Satra. Pokoknya pembatas yang kira-kira setinggi 1 siku kita, ya. Antara kita sholat sampai sutra atau satar, ya. Satar itu tak boleh ada interaksi di luar sholat, ya. Bahkan ketika ada orang yang melintas, kita berhak untuk stop kayak gitu, ya. Bahkan kalau tujuannya tidak karena uzur, main-main mengganggu, boleh kita selesaikan hidupnya. Ya. Kalau anak kecil lewat, janganlah dibunuh. Jangan, ya. Ya tak tahu, ya. Tapi kalau seandainya tujuannya memang baik, ya, sedang saja, khususnya dalam kondisi darurat seperti di lingkungan Masjidil Haram, batal kawan wudunya, tak mungkin dia terbang, mau tak mau harus melewati saf-saf. Nah, itu dimaafkan, ya. Makanya ketika sholat itu dianjurkan kita ada pakai pembatas, ya, di depannya, atau sholat di balik tiang lebih bagus lagi, ya. Biar apa? Biar tidak ada orang yang lewat pas di sini. Oh, kalau seandainya dia lewat di sebelah belakangnya, gimana? Tapi dia kiblat di depan kiblat kita, maka tak masalah. Kenapa? Kita sujud tak sampai ke tempat dia, ya. Artinya apa? Cuma selingkup batas jahitan sejadah inilah kira-kira kita tak boleh melanggar itu. Oke? Salam sama Ustaz Herman. Masya Allah, ya. Tapi banyak kejadian perlu disosialisasikan itu Ustaz, karena di masjid kita pun sendiri sering, karena ada jemaah yang masbuk telah di belakang, nah, jemaah yang di depan tidak sabar lagi untuk keluar itu langsung aja menolong. Baik. Sutronya itu cukup ini saja. Tolong Pak. Atau memang harus ada alatnya. Baik. Sutra ini gimana? Apakah harus ada yang berdiri langsung atau cukup batas sejadah? Saya paham maksud dia. Saya paham maksud dia itu. Lanjut Pak. Oh iya. Itu aja. Iya. Jadi idealnya adalah pakai pembatas kira-kira kayak gini, nah, ya. Oh, sorry. Nah, atas ini ditaruh di depan tempat kita sujud. Biar tahu orang itu kita sujud atau sholat atau berdiri aja, ya. Pengadaan Pak. Pengadaan, saya. Di masjid-masjid yang besar yang di kota Ya, besar, biasanya pakai, ya. Cuman karena masjid kita mungkin masih memungkinkan atau kondusif, jadi kita belum sampai ke sana, ya. Tapi kalau seandainya tidak ada itu gimana? Maka sejadah sudah mewakili batas
kemaksatan tersebut. Taruh tas aja mas. Nah. Tas pun boleh, cuma jangan sampai di tas itu mengganggu konsentrasi kita. Wah, ini mereknya apa ini? Ya. Apa harganya ini? Mahal tas kawan ini, ya. Atas kawi itu tadi. Dan jangan pula tas ini mengganggu gerakan sholat kita. Tasnya sebesar koper, ditaruhnya pas di tempat sujud. Macam pura-pura dia pas sujud. Nah, ya. Jadi jangan sampai mengganggu gerakan kita sehingga gerakan sholat itu tak sempurna. Oke, ada lagi kira-kira? Iya. Baik. Ada Pak, ada Pak. Oh, Masih iya. ada. Silakan. Waktu kita masih panjang Pak. Kita azan gitu. Boleh nggak kita kadang kalau misalkan kan kita sendiri di dalam ini ruangan tempat azan gitu. Nah tiba-tiba minyak kayak rusak tuh. Terus kita lagi azan, kita perbaiki, kita gerak maksudnya dari azan kayak kita diri kan azannya. Terus kita memperbaiki itu sambil gerak. Baik, sambil gerak. Berarti azan ini boleh sambil gerak. Jadi itu lebih ke adatnya saja. Tak wajib ya. Azan itu harus bagaimana, bahkan tak wudhu pun tak masalah. Cuman afdolnya ya berwudhu lah dulu gitu ya. Jadi tak masalah kalau seandainya dia hanya gerakan kecil yang tak begitu dominan, di mana saat kita azan itu memang tak sibuk dengan gabel gitu ya, sampai lupa bacaan kadang-kadang ya. Cuma kalau hanya sekilas sambil nyolder azan, ini cek sound ini dia. Jadi kalau seandainya masih bisa dikondisikan, pun dalam sholat pun tak masalah. Kalau seandainya contohnya apa? Cewek lagi ya. Cewek ini kan kenanya besar-besar, tiup angin terbuka auratnya, batal atau tidak ini? Nah itu ya, dia tahu, menyadari, nampak auratnya sekilas, maka kalau dia biarkan dia batal. Tapi kalau saat itu juga spontanitas dia tutup aurat itu, lanjut sholat tetap sah, asal bukan karena unsur kesengajaan. Jadi ada dalam syariat ini adalah kondisi yang dimaafkan. Ini namanya Pak Syariat. Nah, ini sangat paham aturan syariat. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah maafanku itu lebih ke adab saja. Oke, ada lagi, ini satu lagi yang belum tanya. Tanya. Ada pertanyaan. Apa mau menjawab? Saya yang tanya. Bapak adanya? Jangan Pak. Baik. Kemudian Bapak Ibu, kita selesaikan sedikit lagi terkait sujud ini. Sujud sahwi. Oh, ini ya. Sujud sahwi ini. Hah? Panjang mainnya ya. Panjang dulu enggak. Ya, kita sedang. Ya, tadi rapat agak panjang kan. Iya. Betul. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pembahasan terkait rukun sholat. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Marilah kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bapak Ibu jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kegiatan break kajian literasi Islam di kampus untuk pertemuan yang ke-43. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas beberapa poin terkait rukun sholat, di mana kemarin kita janjikan untuk membahas tentang sujud sahwi. Namun setelah kita analisa, kita cek
ternyata sujud sahwi ini termasuk dalam bagian yang insya Allah nanti akan dibahas juga, ya. Maka dari itu untuk sujud sahwi pembahasannya kita tiadakan dulu sekarang. Artinya kita tetap melanjutkan terkait rukun sholat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan terkait sujud kemarin. Saat sujud, ya, kita ketika ada duduk antara dua sujud atau tasyahud awal, ya, ketika ada duduk di sana atau ketika ingin bangkit ke atas, maka ada salah satu sunnah yang perlu kita ketahui, yakni yang dikenal dengan jilsatul istirahah, duduk istirahat. Inilah duduk yang kita laksanakan secara singkat menjelang kita berdiri. Artinya apa? Setelah sujud yang kedua, kita mau melanjutkan rakaat selanjutnya kan berdiri, ya. Ada yang berdiri langsung, ada juga yang duduk sejenak lalu berdiri. Ini yang benar yang mana? Benar semua. Cuman satu memanfaatkan sunnah, mengambil sunnah, yang satu lagi lanjut saja, tak masalah juga, ya. Itulah duduk yang singkat, duduk ancang-ancang bahasanya itu, ya, untuk kita berdiri. Prakteknya, ini ya. Praktek dalam. Baik. Ini sujud. Itu ketika salah apa ada? Hah? Ketika salah apa apa deh? Bukan salah ya? Bukan salah. Ini kita sholat subuh. Pokoknya seluruh sholat ada, kecuali witir. Witir cuma satu rakaat, tak mungkin dia berdiri lagi, ya. Kecuali witir yang mau dibuat dua terakhir satu kayak gitu. Nah, itu bisa. Nah, ini Ustaz maksudnya kan yang terjadi itu ketika sholat wajib itu lupa atau kurang berhenti, bagaimana prakteknya Ustaz? Itu sujud sahwi. Insyaallah akan kita bahas nanti. Wacananya ini, cuman karena pembahasannya cukup kompleks, jadi nanti akan ada pembahasan khusus. Baik, kita contohkan jilsatul istirahat tadi. Nah, ini kan rakaat pertama atau rakaat apapun itu, ketika dari sujud mau berdiri, nah itulah dia ada jilsatul istirahat. Ini sujud. Subhanallah sampai 3 kali, ya. Mau berdiri, boleh langsung berdiri, atau itulah tadi yang jilsatul istirahat, betul istirahat sejenak. Allahu Akbar, duduk sejenak, langsung berdiri. Nah, ya mirip dengan tumaninah, tapi dia berbeda unit. Nah, ya, beda unit. Tapi dia masih dalam satu kesatuan sholat. Dulu juga pas waktu masih kecil, kenapa orang itu duduk? Ya? Apa dia lupa? Apa dia salah duduk? Ternyata memang ada referensinya, Bapak Ibu, ya. Memang duduk istirahat itu salah satu sunnah, ya. Tapi kalau kita mumpuni langsung dari sujud langsung berdiri, tak masalah juga. Jilsatul istirahat ini bermanfaat wabil khusus bagi orang-orang yang darah rendah mungkin, ya. Karena langsung dari sini langsung berdiri itu kadang-kadang sempoyongan. Tapi kalau dengan duduk sejenak agak mengalir darah, berdiri dia. Termasuk teknis berdiri pun ada, nanti kita bahas, insyaallah. Oke, sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Nyambung. Ya, ada yang tanyakan? Jadi kemarin saya mungkin tidak ikuti pada saat dulu. Ini yang masuk kebanyakan kata-kata ini bikin perawat pada saat kita sampai itu sedang posisi ruku. Dalam posisi ruku itu apakah
Dari sebagian pendapat bahwa kita pada saat mengikuti ruku itu harus sempurna ruku, mengikuti ruku secara sempurna. Kalau kita begitu sampai kemudian kita bersyukur pada saat itu kemudian kita berdiri lagi, artinya kan setengah dalam ruku. Nah itu kalau menurut yang berdasarkan ruku yang pada saat diikuti sebagai masbuk, apakah dia memang harus dapat posisi sempurna rukunya atau mengikuti imam memulai ruku, apabila kita datang sedang posisi ruku kemudian baru kita boleh ruku dan berdiri lagi, apakah itu termasuk dalam kategori masbuk hitungan rakaat yang diikuti? Baik, pertanyaan yang bagus. Kita tahunya itu ya masbuk, terlambat ya. Tapi masbuk atau terlambat itu ada dua kondisi. Yang pertama kita betul-betul kehilangan rakaat. Yang kedua, Bu Ketua, siap. Yang kedua, kita terlambat hanya karena tidak bersamaan takbir dengan imam, tapi rukunya atau rakaatnya tidak ada kehilangan sama sekali. Yang pertama terlambat yang diistilahkan dengan mudrik, tak kehilangan rakaat, cuma kehilangan kebersamaan saat takbir. Yang kedua masbuk inilah yang kehilangan lebih dari satu rakaat. Nah, jadi seperti itu. Lah, batasannya gimana? Yang mana yang terlambat itu? Ya. Maka yang terlambat itu adalah ketika kita yang terlambat kehilangan rakaat. Ketika kita tak mendapatkan lagi rukuknya imam. Artinya apa? Imam kan agak delay, maksudnya delay dia sudah berdiri cuma baru sami Allahu liman hamidah. Kita kan terlambat. Ya. Kita estimasikan kira-kira ini kalau kita ruku masih dapat atau tidak. Kalau kira-kira tidak dapat lagi, maka kita boleh saja tetap mengikut. Tak mungkin pula kita ini kan serempet dulu. Kita ikuti saja, tapi kita ada rasa yakin bahwasanya kita memang gerakan sudah tidak membersamai imam lagi. Artinya kita status terlambat, tapi boleh saja kita melakukan ruku ketika itu. Tapi nanti ditambah, ya. Tidak, jadi tak perlu kita sempurna baca subhanarabbiyal azim wa bihamdi 3 kali itu ya. Seakan-akan kita betul-betul penuh dapat, itu tidak. Kita diam pun bacaan kita sudah diwakili oleh imam. Yang penting gerakan kita dapat rukuknya ya. Diutamakan tentu sempurna ya. Ketika imam ruku juga. Seperti itu. Nah, ini kan kami ada pertentangan ya. Antara masbuk pada satu tadi, yang datang yang masbuk tadi dapat bagian setengah, ibaratnya setengah ruku. Artinya tidak mengikuti sempurna. Ya. Imam sempurna dan tidak sempurna itu kan imam kita mulai mengikuti imam. Ya. Nah, begitu imam ruku dan kita hanya setengah dapat ya. Jadi saat itu ruku sebenarnya dapat kita ruku, cuma tidak sempurna mengikuti sempurna imam. Ya. Nah, itu ada perselisihan. Ya. Yang mana? Berarti kita masukkan sebagai masbuk. Kenapa? Yang jadi objek utama itu adalah imam, bukan gerakan kita. Jadi seperti itu. Imam sudah bangkit, berarti tak bisa lagi. Jadi kita setengah dapat, berarti setengah ini tak mewakili 100. Ya. Jadi mau tak mau dia statusnya masbuk, terlambat, kehilangan rakaat. Oke Pak? Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Baik. Jadi seperti itu. Duduk jilsatul istirahah. Singkat saja, jangan lama-lama duduk. Singkat tadi ya. Jadi kira kawan duduk tahiyat nanti ya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada pembahasan pula terkait duduk tadi, iftirashi ya. Iftirashi ini duduk yang dilakukan pada tasyahud awal dan duduk antara dua sujud
Ya, sementara yang terakhir itu adalah duduk tawarruk. Tawarruk itu, mohon maaf, pantat kita jatuh ke lantai. Iftirashi ini pantat kita duduknya di telapak kaki, tidak jatuh. Nah, jadi seperti itu. Pembahasan ini pun ada beberapa pendapat ya terkait yang mana yang dipakai di rakaat kedua, yang mana yang dipakai di rakaat terakhir. Nah, itu ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, terkait berdiri tadi ada dua kondisi di mana Nabi Muhammad SAW melakukannya. Yang pertama, ya'tamidu ala rohatihi. Nabi Muhammad itu bertumpu dengan kedua telapak tangannya. Ada juga pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad itu dalam salah satu riwayat kal-ajin, seperti sedang mengadon tepung. Kita biasanya pakai kepalan. Jadi boleh semua. Mau pakai tangan, mau pakai kepalan, ya silakan. Tapi kalau tidak gimana? Tidak pun tak masalah. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika masih muda, dalam tanda kutip ya, tak pakai tumpuan. Artinya ini ancang-ancang ini dapat kita katakan mungkin ini khusus untuk orang-orang yang mungkin tak kuat lagi untuk langsung berdiri, orang tua, orang sakit dan sejenisnya. Artinya apa? Ketika kita mampu untuk berdiri langsung dari sujud atau dari duduk jilsatul istirahat tadi, tak masalah. Baik, contoh kan? Yuk. Ini kan. Kalau kita yang jilsatul istirahat, ya, boleh kayak gini, Allahu Akbar. Boleh juga Allahu Akbar. Dia kuat ini San. Untuk tumpuan. Hanya perempuan dia kuat. Kalau belakang, jangan berus up nanti ya. Tadi buka lutut juga. Iya. Tergantung ensel juga. Kalau kita sanggup mau berdiri langsung Allahu Akbar, tak masalah juga. Oke? Langsung aman. Baik. Ada yang tanyakan sampai sini Bapak Ibu? Ini Ustaz. Masalah di salah paham saya. Siap. Di sujud sahwi di ayat Al-Quran kan ada berapa banyak tentang di surat di ayat berapa itu sujud sahwi. Apakah kita ketika ada tanda sujud sahwi itu kita harus sujud sahwi atau gimana? Salah satu contoh kita ambil surat Al-Alaq itu. Itu kan dari itu kan ada sujud sahwi. Oh, itu bukan sujud sahwi. Sujud tilawah, sujud sejadah. Nah, itu harusnya bertemu di tanda itu apa gimana ya? Jadi kita ketika dia ada di dalam ayatnya belum sampai selesai, ya. Selesaikan dulu ayatnya, baru kita sujud. Kalau yang ayat sejadah belasan kalau tidak salah dalam Al-Quran, ya. Banyak. Ada belasan, kurang lebih ada belasan. Wasjud waqtarib, wasajadu wastakbaru, wasajadu wastakbiru. Kemudian karena jangan diulang itu ya. Pokoknya itu sifatnya sunnah. Bahkan kita sedang tidak sholat pun, ketika Pak Muhar ngaji misalkan ya, khataman Ramadan ya, kencang suara Pak Muhar, kita di sebelahnya dengar ayat itu, tahu kita itu ayat sejadah, boleh kita langsung sujud tilawah atau sejadah itu. Sajadah wajhihi alladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu ila akhir. Sifatnya sunnah, tidak pun tidak masalah. Dan sunnahnya itu lebih ditekankan ketika subuh di hari Jumat. Nah, ini beberapa masjid ada yang merutinkan, bahkan disengaja. Jangan ya. bentar-bentar tilawah nanti mau dia itu. Bisa juga.
Ya. Bapak setiap Jumat ke sini sholat. Ini marbot aja. Ini alumni ya. Pak sudah putus kan dia nih. Jadi sudah itu ya. Memang kami pun juga ada kadang-kadang di masjid dia request malah jamaahnya, request sujud sejadah kita. Silakan saja. Iya. Itu salah satu sunnah di hari Jumat subuh. Sunnah, tak wajib. Kalau sujud sahwi, sujud lupa. Nah, itu nanti insya Allah akan pembahasannya. Lupanya karena apa? Ya. Oh, salah satu contohnya karena sunnah abad. Misalkan tasyahudnya gerakannya seharusnya duduk, dibacanya pas sujud. Itu kan tak sinkron. Dia perlu melakukan sujud sahwi. Oh, lupa rakaat dan sejenisnya. Baik, ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Baik. Sekarang kita akan membahas terkait ini juga ya. Duduk itu kan tangannya ini gimana? Ya. Ada yang macam ini. Macam ini. Macam ini ya. Jadi ini apa? Di atas. Ada yang mengatakan kalau lewat dari lutut ini nanti dipotong nanti kukunya di hari kiamat. Ya. Jadi gimana? Jadi Bapak Ibu, untuk posisi tangan pastirnya, ya, ketika kita duduk atau dua sujud, ya, ketika duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, idealnya adalah tangan kita jangan sampai melewati itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar setiap jari-jari kita tetap fokus menghadap ke kiblat. Kalau ke sini agak nunduk kiblat kita. Itulah dia. Termasuk dikiaskan dengan jari kaki kita. Saat sujud kita itu jari kaki sebisa mungkin kayak ini. Kemana? Kalau bisa tetap diluruskan, tapi bengkok ini. Kenapa? Karena tetap arah anggota tubuh kita itu diutamakan tetap fokus ke arah kiblat. Wabil khusus dada. Termasuk lagi sholat, boleh saja kita memutar kepala sekilas karena melihat sesuatu yang tiba-tiba mendadak atau ada nak kucing, misalkan ada apa lewat, boleh saja. Tetapi jangan sampai membalikkan dada kita, karena inilah yang membuat dia kehilangan arah, kira-kira kayak itu. Cuma kalau sekilas, tak masalah, kepala oleng dikit, ya. Tapi jangan sampai dominan tubuh kita berubah arah kiblatnya, kira-kira seperti itu. Termasuk juga kalau kita lagi sebagai khotib misalkan di atas mimbar, ada pengecualian, ya. Boleh saja kita berkata dengan sesuatu yang di luar konteks tema kita. Tema kita misalkan, contohnya Ustadz Henry mengisi di Masjid Semarang Al-Fatih. Di ujung situ ada sumur. Sumur tidak pakai cincin, artinya mudah sekali orang jatuh situ. Nengok Pak Henry, orang buta lewat sana. Lewat dia 3 langkah lagi, selesai kawan masuk sumur. Maka di saat itu kan Pak Henry yang bisa melihat dari sini. Jamaah situ mana nampak dia. Di saat itu boleh mengucapkan stop misalkan, agar dia tahu bahwasanya di depan itu ada sumur. Itu contoh pertama. Boleh diberhentikan? Lanjut lagi. Bukan untuk buat umat. Boleh. Itu ada konteks sama, Ustaz. Ada konteksnya. Itu maksud saya kan ada ketika kita sudah khutbah Jumat, cukuplah ada perjalanan, tiba-tiba ada orang curi motor. Dan kita tahu. Boleh saja. Saya juga. Maling hilang jamaah. Sama itu kan? Iya, bisa juga. Kalau memang kita memungkinkan dilakukan dalam musibah. Nanti kalau ketika jadi. Ubah jemaah. Kalau saya kadang lebih ke
grogi ya, ini Pak Sumi biasa kawan-kawan gelak mau ketawa aja buat ini ya. Cuman kalau hal-hal yang sifatnya darurat, bahkan suatu ketika Rasulullah SAW ketika jadi khotib, datanglah seorang Arab Badui, datang masuk masjid, cuaca sangat ekstrim, kemarau ekstrim, minta doakan kepada Rasulullah SAW untuk didoakan agar turun hujan. Kemudian apa? Rasul pun mengaminkan doa tersebut. Inilah dalil yang membolehkan sang khotib angkat tangan ketika lagi khutbah, berdoa khusus darurat. Tapi kalau tidak ada doa khusus ketika lagi khutbah Jumat, maka ketika akan khotib itu ada doanya juga ya. Doanya itu cukup mengangkat satu jari, bukan macam jamaah gitu ya. Bahkan jamaah pun cukup sebenarnya dengan hati pun, cuma kita kan biasanya wabil khusus khotib itu cukup angkat tangan telunjuk, itu menandakan kesatuan hati dengan doa, dan kondisinya tentu tak sama dengan makmum tadi. Pengecualian angkat tangan tadi ketika ada doa khusus, kan kita kan jarang. Zaman Nabi dulu ada kejadian seperti itu, orang Badui ya, dari desa ya spontan saja sifatnya itu kan, nggak tahu oh ini jangan ngomong dulu ini nah, itu ya, spontan minta doakan agar diturunkan hujan. Di saat itu juga Rasul mengaminkan. Artinya apa? Agak bergeser dari tema gitu ya, tapi bukan berarti tak melanjutkan dan tak menyelesaikan khutbah Jumat tadi. Baik, sampai sini masih nyambung Bapak Ibu? Ada yang tangan? Ada ya. Setelah kita ayat ini kan, sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada yang orang itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ini. Apa itu? Kalau menganggap sejarah. Masuk tertentu apa itu? Baik, sejauh ini yang dituntun itu adalah kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang ini belum dapat dalilnya, cuma kalau ada boleh kita share. Assalamualaikum salam. Ya. Karena kecil-kecil dulu sudah kan ya. Nah, termasuk ini nanti akan ada pembahasan tentang itu, di mana assalamualaikum itu tak sampai sempurna ya. Tak perlu sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baik, oke. Jadi yang selama ini kita tetap diam, tak perlu kanan kiri, tapi wajahnya. Apa dalilnya? Ketika itu Rasulullah SAW dilihat ya oleh sahabat, bayadu khaddihi, putihnya wajah Rasul. Artinya apa? Ketika mereka ke kanan nampak wajahnya. Artinya Rasul di akhir itu ketika salam menolehkan wajah, bukan seluruhnya, tapi sekedar wajah. Nah ini belum dapat, ya. Oke Pak? Ada lagi Bapak Ibu? Nah, Pak Sutra sayup ini tandanya jadilah dulu. Nah, ya. Baik Bapak Ibu, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait telunjuk. Nah, ya telunjuk ini juga kadang beragam. Ya. Mana posisinya itu ya? Kayak gini. Masuk ini cair terus ya. Baik. Saat ini rasanya kita cukup dulu ya. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya terkait telunjuk ketika duduk. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah.
Marilah kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan kita untuk pertemuan yang ke-44. Alhamdulillah kita beberapa hari sebelumnya, beberapa hari belakang telah membahas tentang rukun sholat. Ini adalah pertemuan yang ke-6 untuk membahas rukun sholat tersebut. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan rukun sholat agar dapat melanjutkan materi selanjutnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan yang kemarin terkait duduk tasyahud, di mana kita ada beberapa teknis terkait telunjuk saat kita sholat. Untuk telunjuk pas tasyahud ya, ada versi yang pertama yakni posisi ibu jari atau jempol ditempelkan dengan ujung jari tengah dengan posisi jari manis dan kelingking digenggam. Artinya apa? Ibu jari dan ujung kuku jari tengah tadi ya seperti membentuk lingkaran. Nah, itu untuk jadi bukan genggam full kayak gitu. Nah, mirip kayak gitulah. Itu versi yang pertamanya ya. Atau ada juga versi yang kedua, yaitu ibu jari ditempelkan ke pangkal jari telunjuk dengan posisi jari tengah, jari manis, dan kelingking digenggam. Nah, mirip macam itu ya, biasanya jari kita beda-beda tipis lah ya. Pak Alfi agak panjang jari, nah, agak sisa kawan. Jadi kalau pada umumnya kita tak jauh beda jaraknya. Jadi itu untuk versi yang kedua. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang pertama dalam mazhab Syafi'i, nah ini terkait telunjuknya lagi. Tadi kan untuk yang 4 sisanya, jari tengah, manis, kelingking, dan jempol. Yang telunjuk ini ada teknis khusus ya. Yang pertama dalam mazhab Syafi'i, telunjuk menunjuk ke bawah, kemudian telunjuk diangkat sekali saja saat ada kalimat syahadat. Nah, jadi pertamanya itu udah nunjuk memang. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru dia ngangkat. Tapi sudah standby, sudah ancang-ancang dari awal. Tapi ketika syahadat la ilaha illallah, ngangkat dia. Sampai kapan? Sampai terakhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Baik. Jadi ditahan Bapak Ibu ya, tidak diturunkan sampai bangun untuk rakaat ketiga kalau dia di tahiyat awal, atau sampai salam kalau dia di tahiyat akhir. Nah, jadi seperti itu. Nyambung Bapak Ibu? Itu yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Diam dia berarti ya. Cuman bergerak satu kali saja saat syahadat dan standby di atas. Kemudian yang kedua dalam mazhab Hanafi, jari tersebut, telunjuk tersebut mirip dengan Syafi'i tadi, akan tetapi dia hanya diangkat ya saat asyhadu alla ilaha illallah tadi ya, dinaikkan, tapi pas ha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, turun lagi ya, la nya naik, lallah turun lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi cukup diangkat hanya saat syahadat tadi saja.
Syahadat itu kan asyhadu an la ilaha illallah. Awal syahadat ngangkat, selesai syahadat turun lagi. Sampai kapan? Sampai terakhir. Nah, lain dengan Syafi'i tadi. Syafi'i tadi diangkat sampai akhir. Oke. Baik. Itu yang kedua. Kemudian dalam mazhab Hambali, ya, setiap bacaan tahiyat yang ketemu lafaz Allah diangkat dan langsung turunkan hingga akhir. Nah, ini dalam mazhab Hambali. Artinya apa Bapak Ibu? Apapun bacaan di tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ketika bertemu dengan lafaz Allah, dia diangkat lalu diturunkan. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Turun lagi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Sampai salam. Kalau ketemu, kalau tak ketemu turun. Nah, itu ya. Itu dalam mazhab Hambali. Dan yang terakhir dalam mazhab Maliki, jari telunjuk bergerak dari awal tahiyat hingga akhir. Gerakannya itu ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jadi bukan mutar, bukan ke atas ke bawah. Berarti kiri Kanan, kiri, kanan, kiri, kan. Cak lampu sen. Lampu sen, belok kanan, belok kiri. Nah, jadi seperti itu. Kanan kiri dalam mazhab Maliki dari awal sampai akhir. Nah, jadi tak berhenti. Oke? Jadi ada 4 pendapat terkait jari tadi Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Nah. Terkait masalah bentuknya Ustaz ya, kan sebenarnya hampir semua pendapat mazhab itu beda-beda. Pertanyaannya sederhana saja Ustaz. Emang zaman Rasulullah kayak mana sih Ustaz konsep mereka melihat Rasulullah pas jalan ini seperti itu? Apa Rasulullah memang seperti ini? Kan sulit ya kita dilihat dari Rasulullah dari belakang ya. Kecuali kalau misal kasusnya apakah Rasulullah saat membaca Fatihah itu bergerak karena jantungnya terlihat bergerak gitu kan. Nah, kalau untuk yang ini kok bisa sampai berbeda tuh apa tidak pernah melihat langsung Rasulullah saat sholat? Gimana? Baik, pertanyaan yang bagus. Ini lebih banyak ke ranah ijtihad karena memang tak tampak fisik langsung kadang. Karena beberapa ulama ada yang memang tak bertemu dengan Rasulullah SAW sehingga masuknya ranah ijtihad. Jadi ada diantaranya kayak yang Maliki, ya, kanan kiri. Ini dikiaskan seakan-akan kita sedang memfokuskan diri menghadap Allah, dan kanan kiri ini seakan-akan kita sedang memecut dalam tanda kutip syaitan. Nah, ya. Jadi ranah ijtihad, sehingga ini lebih ke hal teknis yang memang dominasinya itu dari para mujtahid, dari para ulama-ulama. Memang ada beberapa yang berbeda, tetapi itu disebabkan memang dari bawaan sahabat itu sendiri, sehingga dia bisa berbeda dari yang telah disampaikan oleh Rasul. Contohnya apa? Terkait qiraat. Nah, itu kan tergantung lahjah. Qiraat itu kan cara membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Daerah-daerahnya berbeda-beda, ya. Mungkin sampaikannya persis, tapi ketika dibaca oleh Pak Alfi terbawa logat Minang. Nah, ya. Dibaca Pak Parman terbawa logat Sunda dikit. Nah, Pak Noh tentang rokan. Nah, ya. Jadi itu lebih ke hal teknis, di mana qiraat ini ada qiraat sab'ah, asyarah, dan ada beberapa qiraat yang lebihnya lagi yang tak masyhur, tapi tetap punya landasan. Gitu, seperti itu kan. Baik, sampai sini ada lagi Bapak Ibu? Ya. Yang sering kita temui di lapangan di masjid. Iya. Lapangan. Ya. Lapangan tembak.
ada beberapa gerakan yang tidak termasuk di dalam mazhab yang disebutkan tadi. Contohnya kita menunjuk pada saat kita sudah semuanya dari awal dari atas terus saja terus. Itu kan tidak termasuk dalam itu. Kemudian yang kedua menunjuk dan tidak menggerakkan juga pada saat mulai asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai. Kemudian ada juga yang dia menunjuk pada saat asyhadu an la ilaha illallah lalu turun. Kalau turun itu selesai, tutup lagi, bukan lagi itu turun, tapi tutup, tidak lagi. Nah, yang demikian itu untuk dalam hukumnya dalam salat itu bagaimana? Baik. Gimana kalau tak sama seperti yang 4 tadi? Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Dalam mazhab Hanafi tadi setiap ketemu lafaz Allah naik turun. Dalam mazhab Hambali diangkat langsung diturunkan ya, seperti yang tadi. Dalam mazhab Hambali itu diangkat diturunkan pas waktu ketemu lafaz Allah. Kalau Hanafi tadi sekali saja langsung turun. Kalau Maliki kiri kanan dari awal sampai akhir. Gimana kalau yang di luar itu? Oh, ternyata dia angkat dari awal. Nah, kayak gini aja dari awal. Jadi Bapak Ibu, ya. Kalau dia memang punya referensi lain yang bisa dipertanggungjawabkan, silakan. Cuman pada umumnya tentu kita menggunakan pendapat dari yang utama, yakni imam 4 mazhab terlebih dahulu. Bukan berarti kita hanya sebatas ini. Bisa jadi ada pendapat yang lain di luar itu. Kalau memang dia ada pendapat tersebut. Kalau seandainya ya ternyata dia belum tahu atau memang dalam proses belajar, maka kita boleh menyampaikannya, mengingatkannya, ini dasarnya, ini teknisnya. Makanya dalam beberapa kasus ya kita itu kadang ngikut taklid ya. Taklid itu ada yang taklid buta. Nah, taklid buta itu ikut aja, orang ke kanan dia ke kanan, ke kiri dia ke kiri, tak tahu ke kanan itu mau ngapa, ke kiri mau ngapa. Artinya apa? Asalkan imamnya kayak gitu dia ngikut kayak gitu. Bolehkah kayak gitu? Ya. Kalau seandainya, nah sini ada 3 pendapat terkait taklid tadi. Karena kadang ada beberapa kondisi orang tak sampai hafal dasar-dasarnya, ya. Sehingga kenapa kayak? Karena saya ngikut Pak Guru ketika kecil dulu kayak gini katanya. Nah itu ya. Jadi ada 3 kondisi yang diperbolehkan hal tersebut ya. Yang pertama itu adalah yang berpendapat bahwasanya itu tidak boleh. Karena apa? Karena perbedaan-perbedaan yang dilakukan saat sholat itu kan ada 4 mazhab atau lebih dari itu. Karena kita tak boleh tatabu rukhos, milih yang ringan-ringan ya. Tapi ini kan gak terlalu berat maksudnya. Maksudnya ini kalau dibandingkan ya, mencari yang ringan-ringan seperti hal-hal yang membatalkan, dia tak pakai mazhab Syafi'i. Syafi'i kan sangat ketat ya. Tapi pas sholat dia memakai konsep yang berbeda lagi, Maliki lah, Hambali lah, mix method. Nah, ya. Jadi bisa kualitatif, kuantitatif dia pakai. Tergantung situasi, Pak. Tergantung situasi dan kondisi. Dalam pendapat yang pertama ini dia tak membolehkan sama sekali. Kenapa? Karena kita harus konsisten A, B, B. Nah, ya. Adapun pendapat yang kedua ini agak renggang. Boleh saja mau pakai pendapat yang itu selagi tidak
tanakut. Tanakut itu artinya tak saling membatalkan. Contohnya apa? Saat dia berzakat dia pakai uang misalkan, atau mungkin pakai beras dalam mazhab Syafi'i, ya. Tapi pas sholat dia pakai mazhab yang berbeda. Artinya apa? Walaupun dia pakai uang, pakai beras, tak ada pengaruh ke sholat, ya. Beda paketnya, ya, beda divisinya. Nah, tapi dia menjadi tak boleh kalau seandainya dia saling membatalkan. Contohnya wudhu tadi, wudhunya pakai mazhab A, sholatnya pakai mazhab B, pas rukuk pakai C misalkan, ya. Nah, itu kan tak sinkron, ya. Nah, ini pendapat yang kedua. Selagi dia tak saling membatalkan boleh. Lain hal dengan yang pertama tadi, tak boleh sama sekali. Nah, cuma kalau kita agak ragu-ragu, ya, ingin yang lebih longgar lagi, pilih yang ketiga. Yang ketiga ini sangat-sangat fleksibel, ya, dan mungkin kami pribadi pun juga banyaknya pakai yang ketiga ini. Kenapa? Karena pendapat yang ketiga ini silakan saja pakai pendapat apapun, mau dia saling membatalkan atau tidak. Yang penting rujukannya tetap dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dari Syiah misalkan, bukan dari pendapat yang tak kredibel. Artinya apa? Di sini jelas bagi kita, kalau kita mau ngikut orang aja nggak masalah, tapi lihat dulu orangnya, kapasitasnya, mumpuni atau punya latar yang pas atau tidak untuk diikuti. Nah, itu juga menjadi rujukan. Nah, oh ternyata si A ini sangat dikenal, dia sangat disiplin, tahu referensi ini itu. Nah, misalkan ya, dia bergerak, bertindak, berucap itu dia sudah mempertimbangkan dengan matang. Nah, walaupun kita tak menanya referensinya apa, ini apa, boleh saja kita mengikuti si A tadi, guru tadi misalkan, ya. Karena kita sebagai pengikut dalam tanda kutip taklid, ya. Baik. Oke, mungkin seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau seandainya memang ada referensi bagus, kalau tidak udah ngikut aja yang ini, gitu ya. Pada umumnya kita seperti itu. Memang ada beberapa hal masih perlu dikaji ulang. Nah, seperti yang salam kemarin. Kemarin kan syariat nanya, gimana kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Tangan buka. Ini nggak ada referensinya, ya. Jadi tangan tetap standby, pipi yang goyang, ya. Nggak perlu seluruh badan. Nah, baik. Oke, ada lagi kira-kira di sini Bapak Ibu? Nah, jadi seperti itu untuk kondisinya. Ketika sholat, mata melihat ke tempat sujud. Namun ketika sampai posisi tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah tadi, mata fokus ke ujung jari telunjuk yang kanan. Tidak boleh lebih dari telunjuk itu. Oh, pertamanya ke tempat sujud. Pas di tahiyat, beralihlah kita ke telunjuk ini. Itu rekomendasinya. Kalaupun tak bisa, saya mau lihat yang lain. Nah, masih tidak sampai membatalkan, ya. Tujuan ini adalah melatih fokus kita agar tetap khusyuk. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lain halnya kalau seandainya kita sholat di Masjidil Haram langsung, situ Ka'bah, justru kita beberapa pendapat disunahkan lihat langsung Ka'bah, jangan lagi ke tempat sujud. Karena sujud ini karena kita tak melihat Ka'bah, gitu ya. Kalau di lingkungan Masjidil Haram itu Ka'bah hitam, gitu ya, Allahu Akbar, itulah yang kita lihat sama ini, itu ya, yang kita harapkan, ya. Baik. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Terkait masalah melihat tempat, ada sebagian kan memang sulit untuk konsen. Misal kita bawa anak, kita memejamkan mata, Ustaz, untuk tidak melihat apa yang ada. Itu gimana, Ustaz? Karena ada pendapat mengatakan makruh, Ustaz, memejamkan mata pada saat sholat. Itu gimana, Ustaz? Tujuan sholat kita memejamkan mata itu supaya mungkin anak kita ada yang lucu dan lain-lain, daripada mengganggu kita menjamkan. Gimana, Ustaz? Baik, ini sholat jamaah sendiri. Sholat jamaah. Baik, pada dasarnya memang sholat itu tak boleh mata pejam.
Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat dikatakan Rasul itu ada hadis mengatakan uktulul aswadaini fis sholat, bunuhlah dua yang hitam saat sholat. Apa itu? Ular dan kalajengking. Artinya apa? Sholat itu jangan ngejam, biar tahu kondisi. Ular lewat, Allahu Akbar, nah selesai. Kenapa? Karena ngejam. Tapi ya itu ya, ada pengecualian dalam salah satu pendapat Imam Syafi'i kalau tidak salah, bahwasanya ini tergantung kondisi orangnya juga. Kalau ada orang yang yakin aman tempatnya, tak ada ini, dan ketika memejamkan mata dia terasa jauh lebih khusyuk, maka diperbolehkan. Karena al-khusyu'u ruhus sholat, khusyuk itu ruhnya sholat. Percuma saja kadang-kadang kalau Allah Akbar, pandangan mana-mana, pikiran mana-mana, hati tak sinkron. Makanya ada pendapat yang membolehkan agak memejamkan mata untuk menggapai ruh dari sholat itu, yakni khusyuk. Baik. Tadi dijatuh tidak makruh, karena ada yang makruh. Makruh, ya memang dianjurkan itu tetap membuka. Tapi dalam pendapat yang berbeda, boleh statusnya mubah kalau tujuannya untuk khusyuk. Tapi tak sampai haram, tak sampai membatalkan sholat, mejam mata tadi. Wabil khusus kawan-kawan yang disabilitas, tak bisa tak, ya, tak pernah sholat berarti kalau bertangan. Jadi tergantung tujuannya, insyaallah. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Manok, aman? Rapat. Nah, masalah gerak sholat sudah dibahas belum ya? Belum ya? Gerak Belum yang ya, mana? Misal yang membatalkan sholat akibat gerak gitu, Ustaz. Belum ya? Itu nanti ada insyaallah yang membatalkan ya. Masuk di pembatalan sholat. Sunnah, perbedaan yang membatalkan sholat nanti ada sekitar 3 tema lagi ke depan. Nah, jadi target kita selesai, ini dikit lagi kayaknya. Berlari mengejar yang tak pasti, treadmill. Baik Bapak Ibu, dikit lagi. Tahiyat awal Ustaz ya. Tahiyat awal itu berhentinya sampai di mana Ustaz? Allahumma sholli ala Muhammad. Atau sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Ada untuk keluarganya. Karena ada sampai sekarang pun masih sering melihat perdebatan, katanya cuma di itu aja, terus ada yang di wa ala di mana? Baik. Setahu kami memang tak sampai full sholawat Ibrahimiyah, ya. Bukan untuk sholawat, nggak sampai Ibrahim Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad langsung naik gitu Ustaz. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad baru naik. Yang mana berarti? Sampai wa ala ali Muhammad. Dikasih pada umumnya bisa sampai karena dari redaksi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu lebih komplit, lebih lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad bisa juga, tapi tak komplit dengan keluarganya. Jadi seperti itu. Ya, kalau yang tahiyat kan sampai itu Ibrahim, iya, sholawat Ibrahimiyah. Dan pada dasarnya tak pakai tahiyat pun sholat tetap sah. Nah, itu ya. Semua harus tahu lah. Tapi tahiyat yang pertama, tahiyat akhir tetap. Karena rukunnya itu simpel, Pak. berarti zuhur depan cuma sujud sawi. Nah, termasuk sujud sawi nanti kita insyaallah akan bahas juga apa sebabnya ya. Bisa pakai pendek lagi langsung. Apa tidak langsung ruku. Makanya dalam beberapa pendapat itu ada yang sangat fleksibel ya, termasuk redaksinya. Pas tadi kan sampai sholawat ya. Tanya apa? Langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah. Kalau memang ada revisi, kita coba revisi di waktu. Saya mau nanya tapi Senin aja. Siapkan pertanyaan. Ya lu makan lagi tadi yang satu. Nah, ya. Betul juga. Iya. Baik. Jadi kita simpulkan sedikit ya terkait rukun sebelum kita tutup. Itu tadi ya. Rukun ke-13 yakni duduk terakhir untuk tasyahud tadi. Kemudian membaca tasyahud pada saat duduk terakhir.
15 membaca sholawat untuk Nabi pada saat duduk terakhir. 16 mengucapkan salam yang pertama. Jadi rukunya itu cuma salam yang pertama, ya. Yang ke-17 niat untuk keluar dari sholat bersamaan dengan salam tadi. Jadi ada terbesit dalam hati ingin membatalkan sholat. Kemudian yang terakhir melakukan semua itu rukun, ya, di atas secara berurutan atau tertib. Jadi dalam mazhab dalam matan Abi Syuja ini rukun sholat itu sampai 18. Termasuklah juga dengan niat sebelum salam tadi. Oh, selama ini saya tak pakai niat, salam-salam aja. Boleh juga kalau kita pakai pendapat yang cuma 13. Tak ada dimasukkan niat untuk menutup sholat. Baik. Kira-kira sampai di sini Bapak Ibu? Yang 13 itu Ustaz, tumak ninahnya itu umum ya Ustaz ya. Kenapa yang di 18 ini rukuk tumak ninah, tidak tumak ninah? Itu kenapa Ustaz? Baik. Karena perbedaan sudut pandang ulama terkait ini urgen, ini tak urgen. Termasuk juga jumlah sholat rawatib. Rawatib itu ada yang berpendapat hanya 12. Ada yang 16, ada yang 17. Ternyata yang ghairu muakkad pun dimasukkannya. Makanya dia bertambah kayak 4 rakaat sebelum asar. Tetapi yang muakkad yang ditekankan itu tak masuk dalam yang versi 12. Oh, satu lagi di mana? Satu lagi ternyata yang witir 1 rakaat sesudah isya dimasukkannya juga. Makanya berlebih. Jadi tergantung ulama yang meracik dalam tanda kutip rukun tersebut, tapi tetap ada referensinya. Nah yang itu maksudnya kenapa sih harus rukuk tumak ninah? Iya. Enggak secara umum aja semuanya tumak ninah? Oh iya, karena apa? Karena setiap gerakan itu harus ada jedah. Jadi ini lebih detail. Jedahnya itulah yang dikatakan tumak ninah. Termasuk juga dengan duduk tawarruk sebagai salah satu representasi bentuk dari tumak ninah. Oh, ternyata tak mau dia yang tawarruk langsung, tak masalah juga, ya. Yang penting tumak ninah itu ada jedahnya, kira-kira seperti itu. Jedahnya itu apa? Kira-kira bisa membaca tasbih minimal 3 kali. Yang sedang 5 kali. Maksimal 7 kali. Tasbihnya itu apa? Ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Idealnya kita cuma 3. Itu yang paling sedikit. Sedangnya berapa? 5 kali, tambah 2 lagi. Paling banyak berapa? 7 kali. Lewat dari itu makruh. Kenapa? Dikira kawan husnul khotimah nanti, ya. Karena kan tasbih itu enggak terucap kencang, ya. Baik Bapak Ibu. Kami rasa cukup sampai di sini dulu untuk materi rukun sholat. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah dalam sholat. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.